Halo, selamat siang teman-teman. Eh, Saat ini saya ada di sebuah tempat, sepertinya masih asing di teman-teman ini. Ya, di belakang ini ada kurang lebih ratusan ekor ayam petelur milik seorang guru di Kabupaten Flores Timur. Kalau saya sebut namanya pasti kenal. Namanya Pak Damsil Tukan. Beliau senior saya di Kupang dulu di organisasi Apirenya, dan saat ini sebagai Ketua Ikatan Guru Indonesia untuk cabang Flores Timur. Saya datang ini, beliau belum ada. Beliau tidak ada ini. Saya coba cek-cek dari tadi, beliau belum ada. Saya coba terus ke belakang, jangan sampai dia ada di dalam ini. Tidak ada juga nih. Jadi ayam bisa sendiri di sini bertelur, dan nanti Pak gurunya datang ambil sendiri. Jadi tanpa ada pemiliknya di sini juga mereka bisa bertelur saja ini. Nah, orangnya sudah ada di belakang ini. Selamat pagi Abang Damsil. Oke, selamat pagi Ade. Apa kabar? Ya, baik-baik saja. Oh ya, saya tadi dapat informasi dari Ibu Ledis Sogen ya, bahwa Kak Damsil punya usaha untuk ayam petelur ini ada di sekitar sini, dan hari ini saya datang. Mudah-mudahan berkenan saya boleh wawancara sedikit di sini ya. Oke, boleh. Oke. Ya, Bang Damsil, ini tempat ini di belakang ini nanti sebentar akan kita berkunjung. Tapi ide dasarnya bagaimana? Ide awalnya. Ide awal sampai artinya tidak semua berani membuat terobosan ini. Seorang guru yang juga aktif di organisasi, tapi juga memilih untuk berwirausaha dan memberikan inspirasi untuk banyak orang. Mungkin ide awalnya bagaimana? Oke, baik. Ide awalnya ketika berkunjung ke peternakan ayam petelur di Konga, di dekat sini juga masih di lokasi Tigena, terus terinspirasi dari waktu itu masih 1000 ekor. Tetapi saya tidak seperti pembeli yang lain. Saya harus cari orangnya, otaknya memang, sehingga usaha di peternakan ayam petelur Konga itu bisa terjadi. Dan ternyata saya dapatkan teknisinya. Dari teknisi itu ya sudah saya wawancarai soal laba rugi atau prosesnya seperti apa. Dan saat itu saya coba minta nomor beliau. Selang 5 tahun kemudian, 5 tahun ya? Ya, 5 tahun kemudian lama. beliau menelpon saya dan menawarkan ini untuk usaha ini. Terus saya juga masih trauma dengan kemarin-kemarin, biasalah ayam kampung di kampung-kampung. Itu kan pastinya pada saat wabahnya itu pasti semuanya akan ini mati, jadi ketakutan juga awalnya. Tetapi hanya karena diskusi yang intens, akhirnya saya juga beranikan diri. Jadi awalnya saya terinspirasi dari usaha ayam peternak, usaha ayam petelur dari Konga. Oh iya, jadi teman-teman sekalian, jangan penasaran dulu dengan labanya. Dengarkan dulu prosesnya. Dari pertama ada inspirasi dari orang, dalam hal ini pengusaha telur, ayam petelur ya, di Konga. Dari situ prosesnya juga tidak cepat, prosesnya 5 tahun. Dan mari kita keliling tempat ini, mudah-mudahan menginspirasi. Ini rahasia sudah mulai dibuka satu-satu ini. Jadi pemilik tempat ini sudah mengizinkan untuk kita ke dalam. Itu artinya bahwa rahasianya akan dibuka ini. Mari kita ikuti. Tips-tips untuk Ya. wirausaha yang Ini kita sudah di dalam teman-teman sekalian. Jangan terlalu penasaran ya. Labanya itu nanti sebentar di bagian akhir. Kak Damsil, ini setelah terinspirasi lalu apakah ada orang lain juga yang mungkin diajak komunikasi, istri misalnya, atau bapak, mama, orang tua, atau rekan sejawat, atau teman-teman di organisasi yang mendiskusikan dari inspirasi awalnya Kak Damsil? Oke, baik, terima kasih. Jadi dari diskusi bersama teknisi, beliau memang punya niat yang kuat, tetapi beliau punya otaknya sih dalam dari semua itu. Cuman juga kendalanya di modal, sehingga itu butuh kolaborasi antara pemilik akarnya dari peternak ayam ini dengan
yang punya modal lah seperti itu. Jadi saya diskusikan dengan orang-orang terdekat saya, keluarga, bapak dan mama, juga teman-teman di organisasi. Namun juga itu masih trauma dengan kebiasaan kita ayam kampung. Pastinya saat wabahnya itu pasti banyak juga yang berjatuhan mati. Sehingga memang butuh orang-orang yang memang harus berani. Jadi setelah diskusi bersama keluarga juga masih ada keraguan, tetapi kita akhirnya bangun diskusi selama 5 tahun. Akhirnya baru bisa beranikan diri ke sini untuk melangkah ke usaha ini. Jadi sebelumnya juga saya minta teknisi dan keluarga besarnya dari Maumere datang berkunjung ke rumah saya, mau memastikan bahwa apa benar tidak ini serius tidak. Sehingga beberapa kali datang ke rumah saya dan kita diskusi, akhirnya chemistry-nya dapat, kematangan emosional juga sudah mulai terbina bagus ya. Sudah baru 1 tahun yang lalu sih baru memulai usaha ini. Woi, luar biasa. Jadi teman-teman, kembali ada penekanan di dialog sesi kedua ini dari tadi pertanyaan pertama, bahwa tidak bisa langsung otomatis hari ini kita terinspirasi satu hal, besok kita langsung bisa eksekusi, tetapi diskusinya butuh proses yang lama. Dan ini kita sudah berjalan ke tengah. Kadamsil, ini jumlah sekitar berapa ekor di titik yang ini? Di sini desain kandangnya ini khusus untuk 500 ekor. Desain kandang ini 500 ekor. Jadi sebenarnya boleh mau panjang lagi, kembali ke modal tadi. Kembali ke modal, iya. Saat itu masih sanggup dengan 500. Bisa dibocorkankah artinya ini biar yang lain juga mungkin bisa berani, kira-kira gambaran umumnya modalnya sekitar berapa awal? Jadi semua dari kandang. Jadi sebenarnya ada 2 jenis kandang. Satunya kandang baterai, kandang pembesaran. Pembesaran. Terus satunya lagi kandang yang ini namanya kandang layar atau kandang ayam petelur yang sudah siap bertelur. Jadi tentunya karena kita lokasinya pada ini harus lebih jauh dari pemukiman. Karena soal amdal, soal kesehatan. Sehingga ini saya ambil 100 meter itu minimal, karena tingkat listrik PLN-nya kita masih bisa jangkau. Sehingga ini saya bangun awalnya itu saya bangun 3. Satunya kandang ayam layar itu 12 kali 4, terus kandang ayam petelur ini 20 kali 4 sesuai dengan kapasitas. Kita mau bisnis awalnya berapa ratus ekor. Terus tentunya ada satu tempat lagi untuk penginapan sementara, misalnya ada karyawan, dan itu wajib karena ini kita jaganya 1 kali 24 jam. Hingga bangun 3 gedung ini, 3 bangun ini, tambah ayam, tambah pakan, itu saya habiskan sekitar 150 juta. 150 ya. Teman-teman, jadi sudah ada bocoran ini 150 juta. Tanahnya milik siapa? Tanah. Ini soal keberanian tadi ya. Tidak semuanya berani sih. Sebenarnya tanpa modal, tapi kalau kita punya mindset sendiri, saya pikir bisa jadi. Tidak harus modal kayak peluang besar. Jadi tanah ini hanya karena keberanian tadi. Jadi saya kontrak dengan tanah. Wih, tanah ini kontrak ya? Saya kontrak dengan 25 tahun. Aduh, saya tidak berani ini. 25 tahun. Itu bagaimana biayanya itu? Itu juga karena masih keluarga, terus mungkin karena di area desa ini kan masih murah meriah. Iya. 25 tahun itu dengan 75 juta. 25 tahun 75 juta. Sehingga itu kalau kita kali bagi maka 1 bulannya 250 juta. Oh iya. Luar biasa. Teman-teman sekalian, 150 juta modal awal, lalu tanah ini juga dikontrak. Tanah ini dikontrak 25 tahun 75 juta. Ini sebuah langkah yang menurut saya
sangat berani dan tentu saya sendiri juga belum berani. Tapi tidak jauh dari kampung Kadamsil sini, tidak jauh. Jadi wah, ini luar biasa ini. Nah, kita harus sampai cari tahu supaya kira-kira keuntungannya ini seperti apa ini. Jangan sampai kemudian teman-teman yang ingin mencoba tapi kurang berani. Kita coba cek ya. Ini jadi setelah tadi sudah siapkan tempatnya, fasilitasnya semua, mendatangkan ayam dan kemudian akan bertelur itu ceritanya bagaimana? Baik, jadi sebelum itu berguru di teknisi dulu. Tetap berguru tadi. Karena sebenarnya kayak sopir dan majikan, sopir dan pemilik mobil lah gitu. Jadi sebenarnya yang cari uang itu bukan bos, bukan pemilik mobil. Yang cari uang itu adalah sopir ya. Jadi sebenarnya sopir itu harus dijaga baik-baik. Jadi sama juga dengan di sini. Jadi sebenarnya yang jaga telur ini bukan pemilik kandang ini atau bukan juga karyawan. Yang jaga telur atau yang jaga ayam ini sebenarnya teknisi. Sementara kita yang jaga teknisi. Kalaupun suatu saat teknisi kita sakit atau apa, itu menjadi kendala besar. Sebenarnya sepertinya ada di situ. Jadi selama proses berjalannya itu ya pandai-pandai lah mencari ilmu dari teknisi. Jadi teknisi itu peran yang paling strategis itu dia akan mengatur apa di sini? Itu soal Kesehatan ayam. Jadi kapan harus disuntik, kapan harus divaksin, yang berikut soal pola makan. Pola makan ketika tidak sesuai dengan aturan dunia kesehatan teristimewa di dunia peternakan, memang produksi telurnya tidak sesuai dengan keinginan. Sabar, berarti ayam ini saat dibawa datang itu berapa lama dia baru bertelur? Jadi saya beli ayam ini peranakan dari Jerman. Kayak babi Bangkres itu juga banyak peranakan. Itu juga ini dikawinkan dari macam-macam bibit dari macam ini. Saya ambilnya di Bali. Di Bali itu misalnya saya pesan 1 minggu. Saya pesan 1 minggu kemudian dia tiba, karena memang tidak hanya Flores Timur yang butuh, tiap hari bahkan dunia yang pesan bibit ayam. Jadi itu saya pesan hari ini pesawat yang mau berangkat ke Flores, maka malamnya itu mereka menetaskan. Tentunya punya bibit yang tumbuh, tidak sembarang kayak kita di ayam kampung. Sehingga saya lihat banyak juga ayam kampung yang kerdil atau apa, karena memang pola makan kita tidak jaga. Kita hanya kasih makan pagi, sore selesai. Sendiri cari makan. Sebenarnya ayam kampung juga kalau kita atur secara baik juga dapat mendapatkan hasil yang luar biasa. Jadi ayam itu usianya 1 hari. 1 hari? Ya. 1 hari dia langsung bertelur? Ayam itu usianya 1 hari. Kita pesan dari. Jadi malamnya mereka netas, akan langsung dengan pesawat. Tidak bisa dengan ekspedisi. Pasti akan banyak yang mati dalam perjalanan karena butuh berminggu-minggu. Langsung dengan pesawat, jadi tiba di sini juga masih usia 1 hari. Usia 1 hari. Lalu? Usia 1 hari kita besarkan di kandang baterai. Oh, ada kandang baterai. Nanti sebentar kita sampai di sana juga. Kandang pembesarannya kita besarkan itu selama 2 bulan. 2 bulan dibesarkan di kandang baterai ya. Itu khusus. Pokoknya kasih makan dan minum itu usahakan mereka harus makan tiap detik. Usahakan jangan sampai air kosong atau makanan di tempatnya kosong. Itu juga nanti lama. Setelah 2 bulan kita pindahkan ke kandang besar, kandang raya. Sampai bulan ke-5 dia mulai bertelur. Di kandang 500 ini mungkin hanya 100-200 saja bertelur tiap hari. Nanti bulan ke-6 itu baru puncaknya. Semua bertelur? Ya. Jadi telur ayam yang bertelur pertama itu 1 hari 1 ekor ayam berapa telur? Ya, 1 ekor ayam 1. Cuman karena kita perhatikan pola makan tadi, sehingga makanya ada juga yang 1 ekor itu bisa bertelur 2, tapi tidak banyak juga. Karena memang cuaca NTT itu sangat panas. Karena sama dengan kita manusia. Saat dingin kita pasti lebih banyak makan ketimbang minum. Sama begitu juga dengan ayam. Kalau dia lebih banyak makan, maka telurnya akan meningkat ketimbang daripada banyak minumnya.
Jadi kalau mereka di musim panas mereka banyak minum, sehingga mereka sudah kenyang di mulut, mereka kurang di porsi makan, sehingga produksinya menurun. Sehingga kalau mau cocoknya beternak ayam petelur seperti ini harus di daerah dingin. Oh, di daerah dingin. Dan memang di sini kan daerahnya dingin. Sedikit ketinggian sih, Oh, jadi iya. panas tapi cuma diimbangi dengan Iya, dingin. iya. Jadi kalau mereka bertelur puncak misalnya, maka satu hari kita bisa dapat berapa telur itu? Oke, itu minimalnya itu kalau 500 ekor itu, kalau satu ayam bertelur satu maka 500. Iya, minimal itu. Ya, cuman sama saja dengan misalnya satu tandan kelapa itu tidak semuanya baik. Betul. Iya. Baik. Sehingga ini kalau di tangan teknisi saya itu sekitar 94-95% yang bertelur tiap hari. Sementara sisanya 5-6% itu bukan tidak bertelur, tetapi dia lompat. Misalnya hari ini bertelur, besok tidak, lusanya bertelur. Jadi semuanya tetap bertelur, tapi tidak 100%. Karena seperti tadi, memang saat ditetaskan di Bali itu betul sesuai dengan alatnya bahwa ini kualitas telur Bagus. ini bagus. Cuman kan kenyataan di lapangan juga masih sekitar 1-2% ya. Jadi kalau di sini satunya 94%. Kurang 94% ya. Jadi dari 500 ekor itu saya pilih tiap harinya 440 butir. 440 butir. Sisanya yang 60 ekor atau 60 butir itu mereka bertelur besok. Oh, iya. Misalnya mereka bertelur 3 hari lagi mereka kayak istirahat begitu dulu. Lalu mereka akan berhenti telurnya kapan? 2 tahun. 2 tahun? Ya. Wih. Waduh. Ya, teman-teman sekalian, ini suasana di titik usaha bisnis ayam petelur milik dari seorang guru muda di Kabupaten Flores Timur, Pak Damsil Tukan. Tepatnya di Kecamatan Titehena di Desa Riang Duli. Ya. Wah, luar biasa teman-teman, sangat inspiratif. Nanti kita akan menggali pertanyaan soal bagaimana keuntungan yang diperoleh dari usaha ayam ini, tentunya sangat menginspirasi. Tadi kita di titik yang pertama ya, ada 500 ekor. Nah, di sampingnya ini juga sudah disiapkan akan dibangun lagi di sampingnya. Nah, sementara di sebelah ini bangunan untuk karyawan mereka yang membantu menyiapkan pakan, bekerja merawat ayam di sini. Nah, sebelahnya itu untuk memelihara ayam dulu kurang lebih 2 bulan. Kurang lebih 2 bulan di situ dibilang kandang baterai. Jadi matangkan dulu di sana, baru nanti sebentar diantar ke sini dan bertelur selama kurang lebih 2 tahun. Setelah 2 tahun dagingnya juga bisa dimanfaatkan untuk mie ayam, dan itu pasarannya juga jelas. Masih belum berani, tunggu nanti di sesi terakhir soal teman-teman. Ini saya sudah dibawa oleh Kak Dan. Ini masuk ke kandang baterai ini. Ini ayam-ayam yang sedang dipelihara dulu 2 bulan di sini, baru nanti diangkat ke sana. Kak Damsil, ini berapa ekor ini? 1000. Wih, teman-teman, tadi di sana 500 ekor, yang ini 1000. Ini rata-rata sudah berapa lama ini di sini? Ini usianya 40 hari, 1 bulan 10 hari. Oh, 1 bulan 10 hari, berarti tinggal berapa hari lagi itu sudah bisa digeser ke sana. Ini makanan mereka apa saja Kak Damsil ini? Ini Sama dengan yang besar tadi? Oh, tidak. Oh, beda ya? Makanya itu kalau kita salah di pola makan, nanti kita tidak dapat untung juga sih sebenarnya. Jadi ini makanan awal usia dari 1 hari ke 1 bulan itu namanya 520.
Nah, 520 itu Iya, iya. 520 itu saya belum bisa Pastikan. olah sendiri. Oh, Saya tidak bisa olah sendiri sehingga saya datangkan dari Surabaya. 520 itu usia 1 bulan. Nah, terus 521 tipenya 521 itu yang sekarang saya sudah bisa olah sendiri Makanannya itu ya. makanannya. Bahan dasarnya? Bahan dasarnya jagung, Jagung. terus ada konsentrat, terus ada dedak padi, Mm-mm. eh, juga ini premix, Oh iya. premix. Mm-mm. Dengan tentunya dengan dia punya takarannya masing-masing. Kak Damsil, ini peluang hidupnya seperti apa nih? Dalam Peluang- tahapan rawatan di sini. Ya, kalau mau dibilang kita kembali ke belajar dari teknisi tadi. Tetap tadi itu dia punya rumusnya itu Kata kuncinya di beliau. Saya penasaran dengan teknisinya ini. Nah, jadi ini dia peluang hidupnya boleh dibilang 99%. 99%. Ya, karena kemarin yang 500 itu hanya 6 saja yang mati. Itu juga bukan karena penyakit, itu karena terlalu dingin. Akan kita harus atur suhunya. Karena terlalu dingin, jadi mereka akhirnya ini mencari kehangatan sehingga akhirnya karena usianya masih 1-2 hari, akhirnya ini saling tindis. Akhirnya yang bagian paling bawah itu lemah dan mati. Jadi bukan soal penyakit. Itu 6 ekor. Sementara yang 1000 ekor itu biasanya mereka coating juga. Jadi satu kotak itu sekitar 102. Jadi kalau beli 1000 ekor, maka 10 kotak itu saya dapat dengan 107 ekor atau ada yang 110 ekor. Jadi mereka juga antisipasi kalau ada yang mati juga masih ada cadangan. Sehingga yang 100 ekor ini matinya sudah 6, tapi di usia 1 hari sampai dengan 7 hari. 7 hari. Dan seterusnya itu tidak lagi. Itu hanya karena suhunya dingin di malam hari. Kak Damsil, lalu merawat ini apakah ada tenaga khusus kah? Atau orang-orang yang dipekerjakan begitu, karyawan atau keluarga yang di Awalnya 500 itu masih dengan orang tua, masih dalam keluarga. Oh, dalam keluarga. Tapi karena sudah tambah ayam lagi ini, terus kita juga dengan kesibukan, sehingga untuk saat ini karyawan saya 2 orang. Karyawan 2 orang ya. Anak-anak di sini. Ya, anak-anak di sini yang kita ambil yang putus SD, SMP, SMA. Iya. Saya bisa ambil di situ, tapi biasanya anak yang misalnya pulang kuliah terus belum dapat pekerjaan, Itu saya juga? tidak suka. Saya Oh. tidak suka ambil mereka. Karena mereka punya lahan sebenarnya. Kalau kita ambil mereka, terus bagaimana dengan yang putus SD, SMP? Mereka Yang peluangnya kecil kan? karena kerja ini barang tidak harus butuh sarjana. Iya. Saya tidak mau karena mereka masih bisa mandiri untuk cari lapangan pekerjaan. Maka saya harus dahulukan yang memang harapannya sedikit sulit. Jadi, lebih banyak yang putus SD, SMP, SMA. Oh iya. Jadi bisa mengurangi angka pengangguran di Iya. desa. Itu konkretisasi dari menyelamatkan anak-anak muda juga tuh. Iya. Wah, mereka jinak-jinak ya? Iya. Wih, iya. Kik. Wih, ini teman-teman, ini kita bisa gendong saja ini. Kak Damsil, ini cara pilih telurnya nih bagaimana ini? Oke. Jadi kita masih pilih manual. Pilih manual. Masih pilih manual. Kalau ke depan kalau ada rezeki, ya sudah kita juga bisa. Kalau kita search di YouTube terkait ini usaha peternak ayam betelur, itu sudah otomatis itu. Nah, Biar tinggal ambil sendiri. rodanya berjalan, tinggal sampai di sini kita ambil kayak kita di bandara-bandara, tinggal ambil tas kita. Dia akan berjalan. Jadi ini ambil manual. Ini Kapan diambil? Dalam 1 hari itu waktu yang pas untuk ambil telurnya? Oke, biasanya jam 5 sore. Jam 5 sore. Kalau misalnya sekarang juga kita boleh pilih, tetapi ada yang masih bertelur di Iya, di tempat yang sama itu. Ya. Nah, sehingga kalau tidak kita pasti dobel kan, sehingga karyawan saya memilih untuk sekitar jam 5 itu sehingga paling tidak sisa hanya 1-2 ekor saja yang punya jatah telur. Sehingga biasanya jam 5 sore kita masih pilihnya manual.
Kalau di tempat ini malam lampunya gelap. Awalnya masih usia 3 bulan. 4 Itu masih bulan, butuh lampu? Kita masih nyala lah. Karena mereka masih identik dengan tingkat stres. Tapi saat ini kita harus padamkan karena waktu untuk istirahat. Karena Mereka istirahat. lampunya tetap menyala, maka aktivitas mereka untuk patok makanan itu tetap jalan, dan itu pasti energi mereka terkuras. Sehingga ketika lampu dipadamkan, kita tambah pulihkan mereka pun tenaganya tenaganya keluar hanya untuk Telur makan. itu. Oh, untuk makan itu. Makan juga capek mereka, sehingga malam itu harus matikan ini biar energi mereka bertambah untuk siap besok makan lagi. Iya, yang itu air ya, ini nih. Ya, ya. Lalu untuk mereka saat minum ada. Jadi ini sedikit ya ini otaknya juga orang Jawa semua. Jadi ini otomatis nih keran ini. Iya, iya. Otomatis. Nah, ini nipel namanya. Jadi ini air ini sedang jalan, dia tetap keluar. Terus ini ketika ayam ini patok ini Oh, itu air keluar. Itu air keluar. Jadi dia otomatis jadi lepas, airnya otomatis terkunci, sehingga kita masih bisa hemat air. Wih, keren-keren ya. Ya. Oh iya. Ya, Kak Damsil, ini pertanyaan terakhir yang sepertinya dinanti-nantikan oleh teman-teman ini. Sabar, 1 butir dijual dengan berapa saat ini? Kalau ada juga yang datang beli di sini 2.500, tapi saya jarang layani karena kasihan juga nanti kios-kios terdekat. Oh. Sehingga dari sini biasanya kios-kios yang ambil dengan 2.000 dan mereka jual ke masyarakat di 2.500. 2.500. Oh iya, betul. Tapi hitungan saya tidak per biji, tapi hitungan saya per kotak atau per ikat. Di per kotaknya berapa? Satu kotaknya 50.000, tapi dia variatif. Dia Wih, berarti murah kan? Kan ada yang sampai 60-an ribu. ada yang sampai 60.000 tergantung musimnya. Kayak misalnya ada hari raya itu memang naiknya melonjak. Jadi harga telur di pasaran itu sebenarnya naik turun. Yang saat ini masih dengan 1 ikat dengan 300. 1 ikat teh dengan 300. 300. Oke, Kak Damsil. Jadi ini keuntungannya bagaimana ini? Oke, jadi kalau ini keuntungannya, jadi sebenarnya kita sedikit ngos-ngosan di usia ayam 1 hari sampai dengan 6 bulan. Karena itu kan belum bertelur mereka tuh. Iya, Bulan ketika hanya kelima. pelihara saja Ya. keluar Ya, makanan. lebih kepada pengeluaran. Tapi bulan ke-6, bulan ke-7 itu kita sudah mulai panen. Jadi ya sedikit lega lah. Jadi saya sudah panen sudah 4 bulanan ini, dari bulan Maret, April, Mei, Juni. Dia sudah mulai bertelur. Jadi itu kalau kita hitung kotornya itu dari 500 ekor ini 22 juta. 22 juta nih Itu kotornya. kotor. Nah, tetapi setelah pengeluaran pakan, air, karyawan, listrik, itu mesinnya setengahnya. Jadi Setengah. bisa sampai 11 juta lah Oh, per bulan. Tapi kalau itu dengan harga yang Tadi harga normal. Tapi ketika ada hari raya misalnya melonjak Idul kebutuhan. Fitri atau Natal atau Paskah, itu pasti di atas dari angka itu. Oh iya. Jadi teman-teman, itu bocorannya yang sudah ada. Yang penting bahwa niat awal dulu, motivasi yang kuat, soal laba, soal keuntungan itu dia pasti akan datang sendirinya. Kak Damsil, bagaimana kesulitan untuk mengatur usaha ini? Oh ya, sebenarnya tingkat kesulitannya kecil sekali. Kecil, iya. Kecil sekali karena 500 ini juga karyawan 2 orang ini juga masih banyak waktu kosong sih sebenarnya. Karena misalnya paginya jam 8 kasih makan, terus isi air hanya 3 box ini. Setelah itu selesai, tunggu jam 2 siang baru makan lagi. Terus sorenya tinggal isi air ini saja. Jadi sebenarnya tingkat kesulitan itu saya pikir Tidak sangat terlalu, kecil sekali. sangat kecil. Jadi kalau mau ngomong tentang kesulitan maka kembali berguru ke teknisi. Iya. Soal kesulitan, kalau mau dibilang kesulitan itu saat babah ayam mati. Iya. Baru kita Itu bilang yang mungkin kesulitan. agak goyang sedikit di situ ya. Goyang sedikit. Jadi kalau soal kesulitan sih kita harus betul-betul piara teknis. Teknisi pernah membayangkan tidak bahwa di usaha-usaha mereka yang lain juga pernah mengalami wabah begitu? Oh ya, memang
memang tentunya mereka punya jaringan ke sana. Jadi sama dengan saya ketika bertemu dengan para pejabat di Dinas Pertanian Peternakan Kabupaten Flores Timur juga banyak yang cerita. Jadi saya juga masukkan usaha saya ini sebagai database untuk Dinas Pertanian Peternakan kita. Jadi itu sudah dipetakan bahwa di Tanjung Bunga itu juga ada 1-2 pengusaha seperti ini, tapi masih dengan 100-200 ekor, tetapi lewat beberapa bulan dengar 80 mati, 100 mati. Juga dari Adunara juga begitu, dari Solo. Jadi itu sebenarnya juga saat itu saya mau sampaikan, kalaupun memang ada penyuluh teknis di lapangan terkait peternakan budidaya ayam petelur ini, ya sebenarnya ini kan dinas punya pekerjaan sih, sehingga kira-kira seperti apa bisa join dengan dokter hewan yang asli dari Flores Timur, tetapi khusus punya spesialisnya di ayam petelur. Jangan dokter kita pakai untuk ayam petelur, sementara kita pakai dokter hewan di bagian yang tidak spesifik hewan gitu. lain. Nah, itu juga tidak nyambung. Ayam ayam petelur ini pantangannya apa ya? Ayam petelur. Ada pantangan tidak, misalnya saat mereka bertelur jangan terlalu ribut atau seperti apa begitu suasananya begitu? Ya, jadi pantangannya itu sebenarnya awal agak riskan itu di usia 1 hari. Itu kan belum bisa beradaptasi dengan lingkungan yang ada. Jadi itu kita omong besar kayak begini saja juga mereka stres. Oh. Tetapi hanya karena tadi kayak kita orang Flores suka dengan suara besar, dan itu bagi kita aman-aman, tetapi kan bagi orang Jawa kan besar sekali, kasar sekali. Nah kayak itu. Jadi kalau ayam ini juga kita perlakukan, kita selalu bising tiap hari, akhirnya mereka jadi terbiasa, jadi tidak stres lagi. Tidak stres lagi. Jadi Tapi dia mungkin awal-awal dia itu beradaptasi. dia beradaptasi sekali. Oke, Ya, oke. sebenarnya dari tadi itu sebenarnya ini mereka kaget semua, tapi kan juga bukan hari ini, kan sudah banyak Beberapa sebelumnya sudah juga. terbiasa lah. Oh iya, oke. Ini sebelum saya tinggalkan tempat ini, saya menyampaikan terima kasih banyak, sangat inspiratif. Saya memetik beberapa hal positif bahwa memang kita punya mimpi, kita punya motivasi, kita punya keberanian, tapi juga kita punya orang-orang yang mungkin akan memberikan pedoman, memberikan petunjuk yang tadi disebutkan teknisi ya. Apa harapan yang mungkin bisa disampaikan kepada orang-orang muda Flores Timur secara umum berkaitan dengan bagaimana menangkap peluang usaha-usaha seperti ini? Karena Kadamsil sendiri sama dengan saya, kita juga guru, waktu kita juga mungkin terbatas, tetapi mungkin otak bermain di situ sehingga punya waktu untuk bisa mengurus ini. Apa pesan untuk generasi muda Flores Timur? Oke, baik, terima kasih. Pesan saya generasi muda Flores Timur, jadi sebenarnya hanya dengan modal keberanian kita tekun, fokus, sehingga apa yang menjadi mimpi-mimpi kita itu sebenarnya bisa kita capai. Contoh kecil saja bahwa saya juga sudah ditawarin dari anak muda Adunara, dari Bapak Wakil Bupati sendiri, bahwa dalam waktu dekat mereka akan magang di tempat ini, dan kita hidup di dunia ini sebenarnya sementara saja sih. Jadi kalaupun memang ada peluang untuk kesejahteraan untuk teman-teman di anak muda di Flores Timur, ya kenapa kita tidak buka akses ini. Jadi saya juga dengan lapang dada menerima kalau memang teman-teman anak muda Flores Timur mau belajar di sini, ya mari kita maju bersama dan sukses bersama. Oke, terima kasih banyak Kadamsil sudah menerima di tempat ini. Teman-teman, setelah ini kami pasti mengopi dan beberapa rahasia lainnya cukup saya saja yang tahu ya teman-teman. Teman-teman, saat saya mau pamit, Kadamsil ada panggil saya ke ruangan ini. Entah apa, saya juga agak grogi nih. Lalu ada siap tali dan bisa saya arahkan kamera ini teman-teman. Iya. Ini oleh-oleh. Rupanya ada oleh-oleh nih. Yang mau silakan merapat di rumah sebentar sore. Terima kasih Ibu Ledis yang sudah mengantar saya ke tempat ini. Kiranya ada teman-teman lagi juga boleh datang di sini. Selamat sore. Dadah. Teman-teman, ini dapat oleh-oleh dari Kadamsil ini. Kalau teman-teman datang ya tidak dapat. Hanya orang-orang spesial saja yang dapat. Dadah.